Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang struktur dan dinamika ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang itu adalah salah satu ekosistem unik yang ada di laut, selain mangrove dan ambon seperti yang kita bahas minggu lalu. Terumbu karang ada dua hal di sini yang dimaksud dengan coral reef. Itu ini didefinisikan sebagai terumbu karang. Harus dibedakan nanti ada terumbu karang, ada lagi karang. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Nah, kita bicara terumbu karang terlebih dahulu. Luasan terumbu karang itu kalau dibandingkan dengan luas laut itu hanya kurang dari 0,25%. Kemudian keanekaragaman jenis karangnya itu hanya 4-5% jika dibandingkan dengan misalnya keanekaragaman spesies di hutan hujan. Tetapi di daerah terumbu karang ini 25% spesies di laut itu ada di situ, ditemukan di daerah terumbu karang. Kemudian daerah terumbu karang itu daerah yang miskin nutrien, tetapi produktivitasnya itu sangat tinggi. Perkembangannya dalam tahun-tahun terakhir ini itu lebih dari sekitar 35 juta hektar daerah terumbu karang itu yang hilang. Diperkirakan 70% lagi itu akan hancur pada beberapa tahun. Nah, terumbu atau karang itu sendiri, jadi terumbu karang itu dibentuk oleh karang. Dalam bahasa Inggris karang itu adalah koral. Koral itu adalah hewan yang berbentuk polip. Dia mempunyai rangka yang tersusun dari kalsium karbonat. Sebarannya karang itu bisa di daerah utara atau selatan Khatulistiwa hingga lintang 30 derajat. Di mana daerah tersebut itu memiliki suhu air atau temperatur air yang berkisar antara 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Karang itu tidak bisa hidup sendiri. Dia bersimbiosis dengan zooxanthella. Apa itu zooxanthella nanti akan kita bahas. Nah, jenis karang itu bisa kita bedakan menjadi dua secara umum berdasarkan karakteristik fisiknya. Ada yang karang keras, ada karang lunak. Nah, karang keras, kenapa dia keras? Karena dia memiliki rangka yang tersusun atas kalsium karbonat tadi. Sedangkan karang lunak, dia tubuhnya itu tidak terbungkus oleh kalsium karbonat. Jadi, seperti contohnya gambar ini adalah bentuk dari karang keras. Ini adalah karang lunak. Karang keras itu memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Berdasarkan bentuk
koloninya, karang-karang keras tadi itu bisa dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah tipe bentukan koloni itu yang bercabang. Ini nomor 1. Kemudian yang kedua masif. Ini yang padat masif. Bentuknya seperti karang, seperti otak. Ini disebut sebagai karang otak. Kemudian ada yang bentuknya seperti meja. Itu disebut seperti karang meja. Ada yang bentuknya lembaran seperti daun, dan ada yang soliter, yang terpisah-pisah, padat. Ini karena bentuknya mirip jamur disebut sebagai karang jamur. Ini contohnya, ya, yang berbentuk seperti meja. Jadi dia ada sedikit bercabang, tapi ketika membentuk koloni itu bentuknya seperti meja. Ini yang bercabang, kemudian ini yang berbentuk seperti daun. Ini ada 2 jenis nih contohnya. Ini juga yang bentuknya seperti daun. Kemudian ini karang masif, ini jenis karang otak tadi. Dan ada yang dia hampir mirip bercabang dan dia bisa berkembang ke daerah di sekitarnya. Jadi dia seperti polanya itu seperti pola rumput, jadi dia akan merambah ke daerah sebelahnya sehingga dikatakan kadang dia pertumbuhannya seperti merayap. Disebut sebagai karang bentukan hidup encrusting. Nah, berdasarkan sebarannya, maka kita lihat di sini, ini yang merah, ini yang tinggi sebarannya. Kalau kita lihat, ini paling dominan, ini banyak di Indonesia. Berdasarkan keanekaragamannya, daerah di Indonesia ini spesiesnya banyak, luas. Kalau warnanya semakin muda ini, ya jenisnya itu sedikit, keanekaragamannya sedikit. Lalu apa itu yang dimaksud terumbu? Terumbu itu adalah hasil endapan kalsium karbonat yang dihasilkan oleh hewan karangnya. Jadi kalau kita lihat yang di sini gambarnya, ini yang keras ini adalah endapan kalsium karbonatnya. Di dalamnya itu banyak hewan karangnya. Kita sebut sebagai karang hermatipik. Ya, dari filum Cnidaria, ordonya adalah Scleractinia. Dia bersimbiosis dengan Zooxanthella. Apa itu Zooxanthella? Ini adalah jenis hewan yang memiliki warna, sehingga kalau kita lihat karang ini bisa berwarna-warni, ada yang coklat, hijau, merah, ungu, dan sebagainya, itu adalah warna Zooxanthellanya. Ada yang beberapa yang bersimbiosis dengan alga berkabur. Nah, karang pembentuk terumbu itu yang disebut sebagai karang hermatipik tadi, itu hidupnya berkoloni. Satu hewan karang itu disebut sebagai polip. Dia hidup di seperti wadah mangkuk kecil yang dinamakan koralit. Kemudian tiap koralit itu memiliki septa. Ini bentuknya seperti daun, tumbuh keluar dari koralit. Kemudian septa inilah yang menentukan spesies karangnya itu apa. Polip ini memiliki 2 kulit, yang disebut sebagai hewan berkulit ganda. Kulit luarnya itu epidermis, kulit dalamnya disebut gastrodermis. Nah, hewan karang di dalam gastrodermis atau di dalam kulit dalamnya itu adalah hewan bersel tunggal.
yang memiliki warna tadi yang disebut zooxanthella. Nah, zooxanthella itu bekerja sama dengan polip. Kerjasamanya bagaimana? Zooxanthella ini itu menghasilkan makanan untuk polip. Kenapa dia menghasilkan makanan? Karena zooxanthella ini bisa berfotosintesis. Sedangkan polip itu adalah hewan yang tidak bisa berfotosintesis. Hasil fotosintesis inilah yang dikirimkan oleh zooxanthella untuk sumber makanan bagi polip. Jadi kalau kita ambil salah satu saja di sini, kalau kita lihat itu kan di dalam karang ini ada lubang-lubangnya. Nah, di dalam satu lubang itu terdapat cawan koralit tadi, pemangkuknya. Di dalamnya itu ada septa. Di bagian-bagian septa inilah zooxanthella itu ada. Kemudian dia di bagian luarnya muncul tentakelnya. Jadi secara umum di dalam satu bentukan karang seperti ini itu mungkin ada sampai berjuta-juta polip. Berjuta-juta polip ini dia berkoloni. Polip ini menghasilkan kalsium karbonat. Kalsium karbonat inilah yang digunakan untuk membentuk, sehingga dia bentuknya seperti ini, bisa bercabang, bisa seperti daun tadi. Kalsium karbonat yang dihasilkan dari metabolisme si polipnya. Si polip itu mendapatkan makanan dari zooxanthella. Jadi kalau kita lihat dalam mikroskop, bentuk karang hewan karang ini seperti ini. Ini sangat kecil sekali. Nah, polip-polip yang membentuk koloni tadi itu akan membentuk terumbu karang. Terumbu karang itu tidak hanya dari satu jenis saja, tapi dia bisa banyak jenis. Jadi ada yang bercabang, ada yang masif, kemudian ada yang tabulet dan sebagainya. Dari banyak jenis ini, maka kita lihat di mana dia tumbuhnya atau di mana dia hidupnya. Kalau dia hidupnya di daerah pinggir pantai, apakah pantai, kemudian pulau, gitu, terumbu ini disebut sebagai terumbu karang tepi, karena dia hidupnya di tepi pantai atau pulau. Kemudian kalau dia hidupnya di luar daerah pantai, yang ini memisahkan antara pantai dan laut lepas, maka terumbu karang yang hidup di daerah ini disebut sebagai terumbu karang penghalang atau barrier reef. Nah, dalam perkembangannya nanti barrier reef ini akan berubah menjadi atol jika ada sesuatu peristiwa yang terjadi berkaitan dengan lokasinya. Nah, secara vertikal, maka ada beberapa jenis kehidupan karang yang berbeda. Di kedalaman yang paling dangkal, ini sampai kedalaman 6 meter, ini biasanya ada jenis-jenis karang yang kecil, dari jenis Poecilophora nyantrina. Kemudian lebih dalam lagi,
bentuknya yang tabulate atau yang berbentuk seperti meja. Kemudian semakin dalam dia didominasi oleh bentukan yang bercabang. Semakin dalam lagi, maka yang hidup di situ berbeda-beda lagi jenisnya. Nah, ada beberapa istilah dalam tempat hidup karang atau terumbu karang. Jadi kalau kita ke laut, nanti kalau kita amati kan, kalau kita berenang misalnya, ini ada daerah yang agak dangkal, kemudian tiba-tiba dia dalam. Daerah dari tepi pantai sampai daerah batas di mana dia akan kedalamannya berubah, ini disebut daerah rataan terumbu. Kemudian di ujungnya sini itu biasanya karangnya itu ketika dia surut itu akan keluar, akan nampak. Ini adalah puncak dari terumbu. Nah, kemudian dari daerah puncak ini sampai ke dalam, daerah yang miring, ini adalah lereng terumbu. Jadi kalau kita sebutkan rataan terumbu, ya batasnya dari pantai sampai ke puncak. Kalau lereng itu daerah yang tiba-tiba kedalamannya itu sangat tajam atau curam. Nah, bagaimana bentuk evolusi karang tadi? Jadi di sini dimulai ketika ada gunung yang muncul. Nggak bisa jalan ini gunung. Nah, gunung yang muncul di tengah laut, maka nanti akan tumbuh karang di sini. Mulai dari karang tepi, kan, sampai ke karang penghalang. Jadi dia tumbuhnya sedikit-sedikit dari tepi, kemudian ke tengah, hingga dia menjadi penghalang atau barrier reef. Nah, kalau pulau atau gunungnya ini sudah tidak aktif lagi, maka dia tidak bisa membangun gunungnya lagi. Lama-kelamaan dia terkikis atau tererosi. Karena bentuknya ini bukan batuan atau katakanlah tanah, dia akan mudah hilang. Sedangkan karangnya, karena dia batuan kapur, dia tidak akan hilang, tidak mudah tererosi. Sehingga ketika gunungnya ini terkikis, di bagian karang yang tumbuh sudah ke atas ini, dia akan membentuk semacam garis yang berbeda. Sehingga seolah-olah dia terpisah dari gunungnya ini. Lama-kelamaan gunungnya ini tenggelam. Maka yang tersisa hanya karangnya seperti ini. Nah, yang karang yang tersisa inilah kita sebut sebagai atol. Peristiwa dari mulai karang tepi sampai karang penghalang hingga akhirnya nanti membentuk atol. Itu adalah evolusi dari terumbu karang. Ini contoh yang tadi, ini dalam bentuk yang lain. Ketika mulai ada daratan, dia berbentuk karang tepi di sini, tumbuh di tepian pulau. Lama-kelamaan dia membesar. Yang membesar ini kemudian dia menjadi penghalang. Nah, menghalangi daratan. Nah, kalau daratannya ini habis, hilang, maka yang tersisa adalah karang penghalangnya. Ini kalau di sisi kanan pulau
sebelahnya adalah sisi kiri bawah, maka yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, hewan karang, karena dia hewan, tentu dia bisa berkembang biak. Jadi dia bisa berkembang biak dengan cara yang berbeda. Ada yang bisa berkembang biak secara seksual maupun seksual. Seksual itu terjadi karena ada penyatuan gamet jantan dan betina. Gamet jantan betina yang bertemu akhirnya nanti membentuk planula. Planula yang atau katakanlah ini adalah larva karang. Kalau dia sudah menemukan tempat hidup untuk menempel, maka dia tumbuh menjadi polip. Nah, polip inilah yang berkembang biak secara seksual. Jadi polip-polip ini nanti dia bisa membelah diri, kemudian membelah dirinya itu dia bisa tumbuh menjadi koloni baru. Jadi kalau kita lihat misalnya polip bentuknya seperti ini, nanti dia akan tumbuh di sini, tumbuh polip baru. Nah, kalau sudah agak besar, polip ini terpisah, memisahkan diri, tumbuh secara sendiri. Ini perkembangan aseksualnya. Nah, selain membelah diri, polip-polip ini juga ada mungkin dia jantan, kemudian yang kedua ini betina. Jantan yang betina itu nanti akan memiliki gamet yang berbeda, akan membentuk planula. Ini cara perkembangbiakan hewan karang. Nah, kenapa sebaran terumbu karang tadi hanya di lintang 30 utara sampai dengan 30 di selatan? Karena dia memiliki persyaratan hidup yang berbeda. Perairan tersebut harus memiliki suhu mulai dari 18 derajat Celcius hingga maksimumnya sampai 40 derajat Celcius yang bisa ditolerir. Tapi dia bisa tumbuh optimalnya dengan baik kalau suhunya sekitar antara 23 hingga 25 derajat Celcius. Kedalamannya itu sampai dengan 50 meter. Yang bagus pada 25 meter. Nah, kenapa dia membutuhkan kedalaman tertentu? Dia butuh cahaya. Untuk apa cahaya? Cahaya ini diperlukan oleh zooxanthellae untuk proses fotosintesis. Kalau dia zooxanthellae tidak mendapatkan cahaya, maka fotosintesisnya tidak terjadi. Si polip ini tidak mendapatkan makanan, akibatnya mati. Kemudian salinitasnya itu antara 30 sampai 36. Kemudian perairannya itu cerah, tidak ada sedimen, tidak ada lumpurnya. Kenapa kalau ada lumpurnya? Lumpur nanti menutupi karangnya. Kalau ini tertutup lumpur, zooxanthellae tidak bisa mendapatkan cahaya, tidak bisa berfotosintesis, akhirnya mati karangnya. Karena matinya karena dia tidak mendapatkan makan. Nah, di karang itu banyak sekali hewan-hewan yang ada di situ. Jadi kalau Anda pergi ke laut, daerah terumbu karang, dapat lihat di situ banyak sekali jenis hewannya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Karena hewannya banyak, maka dia akan membentuk rantai makanan. Nah, karena rantai makanan itu bisa berlangsung panjang, maka daerah terumbu karang ini dikatakan sebagai daerah yang produktif.
aktivitasnya itu tinggi, walaupun nutriennya itu rendah. Nah, apa fungsi dari terumbu karang? Yang pertama adalah melindungi pantai dari ombak ataupun arus yang kuat yang berasal dari laut. Lalu kita bahas bagaimana hubungannya dengan mangrove dan seagrass. Kemudian daerah karang adalah daerah sebagai tempat mencari makan, daerah untuk membesarkan larva, daerah untuk mengasuh larvanya, kemudian untuk memijah, dan sebagainya. Oleh manusia, daerah terumbu karang ini adalah daerah penangkapan ikan. Dan yang nakal, karang terumbunya itu diambil untuk bahan bangunan ataupun kapur. Dan ada yang dibuat hiasan, dan ada yang dibuat sebagai bahan obat. Nah, terumbu karang selain karena terumbu karang itu terancam, tadi dikatakan sekitar 30 juta hektarnya itu sudah rusak, 70% lagi akan rusak di beberapa tahun kemudian. Itu selain faktor manusia yang merusak terumbu karang, juga ada faktor lain, dalam hal ini adalah perubahan iklim. Apa pengaruh dari perubahan iklim? Kalau kita sering dengar yang disebut sebagai global warming, artinya ini adalah pemanasan global. Kalau pemanasan itu berarti dia suhunya naik. Kemudian diikuti dengan naiknya permukaan laut. Nah, apa penyebab dari global warming? Kita sering dengar ini adalah efek dari gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu apa sih? Jadi gas yang tersusun atas berbagai macam gas, tapi yang dominan adalah karbon dioksida. Dari mana karbon dioksida ini paling banyak? Itu adalah dari pembakaran, terutama adalah bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Termasuk adalah pembakaran hutan dan sebagainya. Nah, apa dampaknya pemanasan global ini terhadap terumbu karang? Jadi sebelum ke sana adalah perubahan dari dampak terumbu karang. Ini mulainya ketika ada revolusi industri. Kapan revolusi industri itu terjadi? Nah, pada saat revolusi industri, ini kandungan gas rumah kaca atau CO2-nya itu hanya sekitar 280 ppm. Revolusi industri itu ditandai dengan tumbuhnya industri yang menggunakan minyak bumi dan batu bara. Dari mulai revolusi industri hingga sekarang, konsentrasi CO2-nya naik. Kurang lebih hampir sekitar 100 ppm. Nah, yang naik adalah CO2. CO2 akan mengakibatkan gas rumah kaca. Seperti apa sih dampak gas rumah kaca itu? Kalau kita masuk ke rumah kaca itu kan di dalamnya, kita ada di dalam rumah kaca,
ini akan terasa panas. Kenapa dia panas? Karena ketika ada matahari menyinari rumah kaca, panasnya akan masuk, tapi dia tidak bisa keluar lagi panasnya. Panasnya terkurung. Nah, peristiwa ini juga terjadi di bumi. Karena bumi kita misalnya bulat seperti ini, dia dikelilingi oleh gas rumah kaca tadi. Yang dominan adalah CO2. Jadi ada sinar matahari yang masuk, tapi panasnya tidak bisa dibuang lagi, balik lagi ke bumi. Ini adalah efek rumah kaca. Nah, apa dampak dari efek rumah kaca ini? Yang pertama adalah kerugian ekonomi. Nah, kerugian ekonomi itu diakibatkan oleh jumlah CO2 yang meningkat. Hubungannya apa? Nah, CO2 itu akan menghambat kegiatan perekonomian. Nah, ini sebagai joke saja. Apakah global warming itu benar-benar terjadi sih? Terjadi atau tidak? Nah, ini gambarannya seperti ini. Kalau dulu abad 18 itu orang pakai baju yang besar-besar. Kenapa? Suhunya belum panas. Masih sangat dingin. Ya, baju ini bisa fungsi untuk menahan dingin. Tapi semakin lama suhu bumi itu semakin panas. Nah, kalau panas, orang akan merasa gerah. Kalau orang merasa gerah apa? Biasanya ya akan mengurangi apa yang digunakan untuk menutupi badannya, baju dan sebagainya. Sehingga semakin ke sini, ya, pakaian orang itu semakin minim. Baju banyak yang kurang bahan. Itu adalah bukti bahwa pemanasan global itu terjadi. Lalu apa dampaknya terhadap terumbu karang? Ini tadi sudah kita uraikan bahwa terumbu karang itu adalah hewan karang ataupun alga berkapur, ini yang terumbu karang, kemudian ada ikannya dan yang lain. Karang itu adalah hewan yang berbentuk larva, dia menempel di permukaan yang keras. Kemudian dia membangun rangkanya itu dengan kalsium karbonat sebagai hasil metabolismenya. Dia memiliki hubungan dengan zooxanthella yang menyediakan makanan untuk karang. Kemudian karang itu melindungi zooxanthella. Ini contoh bentuk terumbu karang. Tadi sudah kita sebutkan juga bahwa keanekaragaman terumbu karang itu sangat penting fungsinya untuk manusia. Lalu bagaimana dampak dari global warming tadi? Karena dia panas yang tidak bisa dilepas, tidak dibuang, maka apa yang terjadi? Temperaturnya naik, suhu itu naik. Kenapa suhu naik? Air itu lebih mudah menyimpan panas. Jadi panas matahari yang kena air akan mudah disimpan oleh air.
Kemudian yang kedua adalah asidifikasi. Gampangnya ini adalah hujan asam atau pengasaman. Dampak dari global warming. Apa hubungannya dengan terumbu karang? Terumbu karang seperti ini bentuknya. Ini adalah daerah yang terancam akibat global warming. Ini mulai dari yang sedang hingga ancamannya berat. Nah, pemanasan global itu mengancam karang sehingga karang akan mengalami bleaching. Bleaching ini adalah pemutihan. Jadi kalau kita lihat karang itu menjadi putih bersih, artinya karangnya itu sudah mengalami pemutihan. Bisa dikatakan karangnya sudah mati. Kenapa dia putih? Karena zoosantelanya pergi. Kalau zoosantelanya pergi, maka si polipnya dia akan mati. Kenapa si zoosantella ini pergi atau hilang? Yang pertama adalah karena temperatur. Temperaturnya naik tadi. Atau yang kedua, permukaan laut itu menjadi naik. Sehingga si karang itu tinggal lebih dalam. Kalau dalam, dia tidak mendapatkan cahaya yang cukup untuk proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, ini adalah konsentrasi CO2-nya meningkat di air laut. Jadi CO2 yang di atmosfer tadi, gas rumah kaca, bumi, misalnya, yang di atmosfer itu CO2, gas rumah kacanya. Kalau dia sudah tinggi, gas rumah kaca ini akan masuk ke air laut, berdifusi. Ini konsentrasinya akan naik CO2-nya. Apa dampak dari naiknya CO2 di air laut? Ini gambaran beberapa hasil penelitian di mana terjadi coral bleaching atau pemutihan karang tadi. Dibentuknya seperti ini, nih. Ya, karangnya pucat dan putih. Ini juga ini coral bleaching, jadi karang-karangnya menjadi putih. Ini kan beda dengan ini masih berwarna. Berarti dia masih ada zoosantelanya. Kalau sudah putih, dia tidak ada zoosantelanya. Ya, bandingkan dengan ini. Ini berwarna-warni, ada zoosantelanya. Dia tidak mengalami bleaching. Kemudian ancaman yang lain ini aktivitas manusia, pengeboman, nangkap ikan secara ilegal menggunakan bom. Akibatnya bahan karangnya hancur, rusak. Ya, kata Menteri Kelautan yang dulu, orang yang seperti ini itu wajib kita tenggelamkan. Nah, dia merusak terumbu karang. Kemudian, nih, kalau Anda tidak bisa berenang, kalau ke laut pasti begini. Ini merusak karang. Anda ke laut naik perahu, perahunya berhenti, dia meninggalkan jangkar. Jangkarnya ditarik, rusak karang. Karang yang seperti ini bagus, kalau kena jangkar ditarik dia akan rusak. Kalau Anda injak-injak akan rusak. Kemudian
terjadi pencemaran. Pencemaran terutama adalah pencemaran nutrien. Ini biasanya dari aktivitas manusia, limbah manusia, maupun dari pertanian, pupuk dan sebagainya. Akibatnya empat nutrien ini tumbuh alga, ini lumut, gampangnya lumut yang berwarna hijau. Kalau dia dominan, dia akan menutupi permukaan karang, sehingga tidak bisa berfotosintesis. Zooxanthellanya, karangnya mati. Kemudian orang yang menangkap ikan hias terutama itu dengan bahan racun, cyanida. Cyanida itu tidak berbahaya atau berbahaya juga. Itu tidak hanya kalau dia dicampur kopi di laut, dia juga berbahaya. Apakah kita akan membiarkan keanekaragaman dan keindahan laut ini akan hilang karena kerusakan yang kita akibatkan? Tergantung dari kita kembali. Mungkin ada yang mengambil karang ini untuk fondasi rumah. Kemudian ada aktivitas reklamasi. Reklamasi pengurukan itu kan nanti akan menghasilkan lumpur sehingga airnya akan keruh. Kalau keruh, cahaya itu akan terhalangi. Belum lagi yang menempel di karangnya. Ya, karangnya bisa akibatnya nanti mengalami kematian. Itu jadi beberapa ancaman terumbu karang. Nah, kita kembali ke dampak pemanasan global tadi. Jadi yang pertama adalah suhu yang naik. Itu akan mengakibatkan karang mengalami pemutihan. Kemudian permukaan laut yang naik sehingga perairan menjadi lebih dalam. Kemudian tekanan nutrien ini yang menghasilkan lumut tadi. Kemudian sinar UV juga karena proses penghalangan cahaya matahari. Kemudian ada perubahan salinitas. Dan yang paling dominan adalah pengaruhnya pada proses pemanfaatan kalsium karbonat. Ini dampak yang dirasakan langsung oleh si karang. Nah, bagaimana yang dampak karena temperatur tadi? Karang ini sensitif terhadap perubahan temperatur. Dia hidup pada kisaran 25–29. Berubah 0,1 derajat saja, maka karang ini akan mengalami stres. Stresnya kenapa? Karena ketika terjadi perubahan temperatur, si zooxanthella akan meninggalkan terumbu. Kalau si zooxanthella meninggalkan terumbu, maka karang kehilangan warnanya karena kapur putih, ya, disebut sebagai pemutihan atau bleaching. Jadi kenapa bleaching itu terjadi? Karena zooxanthellanya pergi. Kalau zooxanthellanya pergi, tadi sudah disebutkan juga, maka tidak ada yang memberi makan polip atau si hewan karang. Akibatnya dia mati. Itu dampak dari temperatur. Jadi, seperti ini bentuknya pemutihan itu. Mula-mula sedikit, nanti lama-lama putih secara keseluruhan kalau zooxanthellanya. Nah,
Tadi kita sebutkan bahwa kalau CO2 di atmosfer itu tinggi, dia akan masuk ke laut secara difusi, sehingga konsentrasinya dia akan bertambah. Nah, kalau konsentrasi bertambah, dampaknya apa? Nanti terhadap perubahan pH. Kenapa bisa berubah pH? Karena CO2 ini nanti kalau dia bereaksi dengan air akan membentuk H2CO2 yang sifatnya adalah asam. Kalau air laut itu biasanya pH-nya 8,2 rata-rata. Kalau tambah CO2 terbentuk asam, pH-nya akan turun, tidak lagi 8,2. Nah, kalau CO2 membentuk asam, kan nanti dampaknya terhadap terumbu karang adalah karang akan kekurangan karbonat. Gambarannya seperti ini. Ada beberapa daerah yang CO2-nya itu tinggi di air laut. Ini di daerah Eropa ini, yang mengalami revolusi industri. Nah, hubungannya seperti apa? Jadi reaksinya, kalau CO2 dalam kondisi normal di laut, itu akan bereaksi dengan H2O. Ini kalau dia dimanfaatkan oleh klorofil, akan terbentuk bahan organik, dan ini reaksinya adalah fotosintesis. Hasil pembentukan bahan organik tadi kalau dioksidasi atau di metabolisme itu adalah peristiwa respirasi. Hasilnya adalah karbon dioksida. Normalnya karbon dioksida kalau dia bertemu dengan air akan membentuk H2CO3. Ini kalau dia tidak digunakan untuk fotosintesis. H2CO3 nanti dia akan terpisah. H2-nya sendiri plus CO3. CO3 dia akan berikatan dengan kalsium membentuk CaCO3. Ini adalah kapur. Kapur fungsinya apa? Sebagai pembangun terumbu. Pembentukan CaCO3 ini disebut sebagai kalsifikasi. Kalau dia terurai menjadi H2CO3 lagi, kalsium yang terpisah, ini adalah pelarutan karbonat. Nah, sebelum ke sini, kita kembali ke sini lagi. Ketika terjadi peningkatan CO2, maka yang dominan terbentuk adalah asam karbonat. Asam karbonat ini dia susah untuk terlepas karena dia membuat pH-nya menjadi asam. Kalau pada pH 8,2 tadi atau pH yang basah, maka asam karbonat ini akan terpisah sehingga CO3 itu bisa bereaksi dengan kalsium membentuk CaCO3. Tapi pada kondisi CO2-nya tinggi, maka CaCO3-nya tidak terbentuk. Karena dia tidak terbentuk, itu karang akan kekurangan kapur sebagai pembangun terumbunya. Kalau dia kekurangan kapur, artinya dia kekurangan rumah.
Kalau dia kekurangan rumah, polipnya akan mati, zooxanthellanya juga tidak mendapat tempat. Dampak dari kalsium karbonat. Kemudian ketika temperaturnya ini melonjak atau naik, ya, coral reef-nya itu akan mengalami semacam dia akan membuat pelindung dirinya dengan membuat semacam kabut untuk melindungi dirinya dari kenaikan temperatur. Walaupun ini juga tidak terlalu. Nah, pelindungan diri tadi itu juga bertujuan untuk menjaga dari proses asidifikasi. Di asidifikasi itu dimulai ketika CO2 tadi sudah dijelaskan juga bertemu dengan H2O akan membentuk H2CO3. Sekali lagi catatannya, ini bukan fotosintesis, tapi di air. Kalau dia fotosintesis terjadi di klorofil, itu hasilnya bukan H2CO3. Nah, H2CO3 itu akan bisa terlepas ikatannya, memisahkan diri H dan HCO3-. CO3-, HCO3- itu akan memisahkan diri lagi, itu akan terbentuk hanya terpisah, CO3-nya terpisah dengan menyisakan dua muatan. Kita tahu Ca itu memiliki muatan 2 proton. Ini ada 2 ion. Ini bisa bertemu nanti menghasilkan CaCO3. Tapi pada proses pemanasan global, yang terjadi adalah H2CO3 ini tidak terurai menjadi positif dan CO3 2-, tapi tetap dalam kondisi ini. Yang ini sifatnya adalah asam. Sehingga peristiwa ini disebut sebagai pengasaman atau asidifikasi. Nah, kapan ini terjadi? Ketika pH-nya rendah. Kita lihat di sini pH-nya. Normalnya air laut seperti itu. Ketika CO2 bertambah, maka pH-nya akan turun. Kalau pada pH turun, yang dominan adalah HCO3. CO3 itu menyebabkan air laut menjadi asam. Nah, kalau air laut asam, yang terjadi adalah kalsifikasi rate-nya itu berkurang. Kalsifikasi itu apa? Pembentukan CaCO3. HCO3- itu kan harusnya terpisah menjadi H positif ditambah CO3 2-. Karena proses asidifikasi tadi ini tidak terpisah. CO3 2- kalau dia bertemu dengan kalsium 2+, itu akan membentuk CaCO3. Ini adalah kalsifikasi. Nah, ini tidak terjadi ketika penambahan CO2 yang tinggi di laut. Akibatnya apa kalau tidak ada CaCO2? Maka beberapa hewan yang memiliki cangkang
termasuk juga karang, maka cangkangnya itu kurang kapur. Akibatnya apa? Kalau kurang kapur ya dia lemah. Nah, kalau dia kurang kapur itu akan mudah hancur, mudah tererosi. Akibatnya dia akan mengalami kematian. Itu dampak dari terjadinya pemanasan global dengan naiknya CO2 di air laut, dampaknya terhadap karang dan hewan yang lain. Nah, kira-kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.